Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bagian kedua, berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan kerja. Saya Muhammad Irfai MPD, CGP Angkatan ke-7 kelas 71 dari SMP Negeri 2 Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bagian 2 ini membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif berbagi dengan modal luring di lingkungan kerja SMP Negeri 2 Laren, Lamongan, Jawa Timur. Adapun sesi berbagi modal luring ini terbagi atas 4 sesi: sambutan kepala sekolah, penyampaian pemahaman dan pengalaman budaya positif, yang ketiga tanya jawab, yang keempat refleksi dan evaluasi. Sosialisasi dengan kepala dan koordinasi dengan kepala sekolah dilakukan sebelum kegiatan. Perkiraannya hari Rabu habis mengajar, teman-teman saya minta untuk pertemuan di ruang guru untuk mengadakan sosialisasi tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Laren. Itu terkait dengan program guru penggerak? Iya, program guru penggerak angkatan ke-7 modul 1.4 tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Sangat baik ya, karena itu relevan dengan program sekolah penggerak di mana budaya sekolah itu sangat penting untuk seluruh stakeholder, baik Bapak Ibu guru, karyawan, TU, orang tua, dan semua yang terlibat di dalam pendidikan di SMP Negeri 2 Laren. Ya, terima kasih Pak waktunya. Dan nanti kita bisa untuk menyampaikan di hari Rabu habis pulang sekolah. Sesi kedua, penyampaian pengalaman dan pemahaman budaya positif oleh CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 2 Laren, Bapak Suki Munasbidi yang saya hormati, narasumber kita Bapak Muhammad Irfai SPD MPD selaku narasumber pada acara diseminasi modul 1.4 di sekolah yang saya hormati, para peserta diseminasi, para guru SMP Negeri 2 Laren yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, utamanya Bapak Abdul Hafid PSI Al-Ustaz Mutaril Anwar ya, yang api terus itu. Dan ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini 25 Januari 2023, tepat pada hari Rabu, kita tidak Allah bisa berkumpul di ruang guru dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah di Negeri 2 Laren yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Muhammad Irfai SPD MPD. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi satu ladang amal soleh bagi calon guru penggerak, dan bisa kita laksanakan budaya positif ini di SMP kita. Oleh karena itu, sebagai pembukaan, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ini penting karena dengan bacaan Fatihah ini mudah-mudahan semua diberikan kemudian Allah Subhanahu wa taala, para narasumber diberikan kemudian kelancaran untuk menyampaikan informasi dan ilmunya, dan kita sebagai peserta diberikan ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan di SMP kita.
Mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, sebelum acara presentasi, mari kita ikuti sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Laren, yang terhormat Bapak Sudiman SPDMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Laren, yang terhormat Muhammad Irfai, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Laren. Pertama-tama, marilah kita tetap memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmatnya kita semua masih bisa melaksanakan tugas kita masing-masing, baik tugas kedinasan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan kita masing-masing, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat sunnah-sunnahnya kita semua tetap di jalan yang benar, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang betul berupa agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut berbangga karena salah satu dari rekan kita, Bapak Muhammad Irwan MPD, lolos seleksi CGP Angkatan 7, calon guru penggerak Angkatan 7, dan saat ini masih dalam tahapan proses diklat, proses pelatihan sampai 6 bulan. Insya Allah nanti di bulan Juli, Pak, ya. Di bulan Juli sudah selesai panen raya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang diraih oleh Pak Irfani adalah relevan dengan apa yang telah kita capai sebelumnya, yaitu SMP Negeri 2 Laren telah berhasil seleksi program sekolah penggerak, di mana diawali tes kepala sekolah penggerak, dan alhamdulillah saya lolos, dan berikutnya sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Harapan dari pemerintah, harapan dari Kemendikbudristek adalah bahwa nanti dari sekolah penggerak ini diharapkan banyak bermunculan guru penggerak. Dan ini sudah diawali oleh Pak Irfai. Saya berharap nanti Bapak Ibu yang lain yang memenuhi syarat, ya khususnya yang belum berumur 50 tahun bisa mengikuti jejak Pak Irfan ini. Saya yakin ya dengan pengalaman yang didapat oleh Pak Irfan nanti bisa diibaskan, bisa ditularkan ke pada jenengan semua. Ini semua adalah demi program dari Pak Menteri Mas Nadiem Makarim, Merdeka Belajar, di mana nanti dalam mengawal kurikulum merdeka nanti diharapkan nanti muncul guru-guru hebat, ya, guru-guru hebat, guru-guru yang mempunyai kompetensi baik di bidang kurikulum atau yang lain-lainnya, untuk bisa menjadi leader, untuk bisa menjadi nakoda di sebuah lembaga pendidikan. Pada siang hari ini agenda dari Pak Irfai adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Perlu kita ketahui semua bahwa di dalam rapor pendidikan itu tidak hanya kita mendapatkan informasi dari siswa saja,
tidak hanya mendapatkan informasi tentang literasi dan numerasi, di sana juga muncul nilai ya. Muncul nilai, salah satunya adalah iklim budaya sekolah. Ada iklim keamanan sekolah, ada iklim budaya sekolah. Dan ini nanti yang akan disampaikan oleh Pak Irfan. Bapak Ibu yang saya hormati, semenjak kita mengikuti program sekolah penggerak ini ada banyak istilah baru ya. Ada banyak istilah baru yang kita dapatkan. Nah, mulai dari LMS, Learning Management System. Ya. Kemudian ada in-house training IHT. Kemudian kita juga melaksanakan yang dulu namanya Sinau Bareng dengan kita kemas dengan istilah FGD, Focus Group Discussion. Dan ini ada istilah baru diseminasi. Kalau jenengan lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurang lebih diseminasi artinya seperti ini, yaitu sebuah kegiatan yang mana targetnya adalah kelompok ya, sekelompok orang, sekelompok guru, di mana nanti pemateri akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi itu nanti diharapkan timbul kesadaran dari diri kita, kemudian memahami apa informasi itu, dan pada akhirnya bisa melaksanakan, bisa mengimplementasikan apa itu diseminasi yang disampaikan oleh narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang akan disampaikan Pak Irfan nanti insya Allah nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam rapor pendidikan itu kita tidak hanya mengawal siswa dalam hal literasi dan numerasi, juga di dalamnya ada iklim keamanan sekolah, juga iklim budaya sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu mengantar dari saya mengawali kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Pak Irfan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan pada Pak Sudiman SPDMM yang telah memberikan sambutan sebagai kata pembukaan sebelum diseminasi ini dilaksanakan. Budaya positif di SMP Negeri 2 Laren. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Laren, Bapak Guru yang hebat, yang berbahagia, saya ucapkan mari belajar bersama, mari berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Laren. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah hal yang saya sampaikan dalam pertanyaan pemantik itu benar adanya? Mari kita simak tentang budaya positif. Sekarang Bapak Ibu Guru silakan berpasangan. Artinya yang satu berperan sebagai A yang mempunyai tugas mengepalkan tangan, salah satu tangan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang satunya berperan rekan Anda dan sebagai B, mencoba dengan segala cara
untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari uang agar rekan Anda bersedia membuka kepalan tangan. Silakan dicoba. Saat bayangkan Anda yang berperan sebagai A menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi diri Anda, ya, A. Berarti kalau Bu Haji ini berperan sebagai A, Pak Li berperan sebagai B, yang berusaha membujuk untuk bagaimana Bu Haji ini mau untuk membuka kepalan tangannya. Nah, ya, di dalam kepala tangan sangat berharga yang dijaga. Ya. Ngomong-ngomong. Coba. Kira-kira Pali saja yang menggenggam, Pali menggenggam. Coba Pali bukan mengepal. Pali hanya untuk merayu bagaimana Haji ini Merayu. ya bisa menggadi, bisa merayu, memaksa. Sudah, ya, kita pelajari dari hal tersebut. Apakah Memaksa dan Bu memerkosa. Haji ini akan saya tanya yang berperan sebagai A. Apakah Bu Haji ini bersedia membuka kepalan tangannya setelah dirayu atau dihadi atau diberi uang oleh Pak Li? Tidak. Kenapa? Karena Bu ini punya harga diri. Sesuatu yang sangat berharga. Nah sekarang siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan Anda, yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang memegang kontrol itu? Iya, Bu Mona, dirinya sendiri. Berarti apapun paksaan dari orang lain, apapun hadikan, rayuan, ataupun diberi uang, berarti Bu Mona tidak bersedia untuk membuka kepala tangannya. Jadi motivasi itu timbul dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu adalah kehendak dirinya sendiri, bukan karena dikasih uang, bukan karena dihadi, bukan karena dirayu, sehingga dia mau untuk membuka kepala tangan. Sekarang ada perubahan paradigma stimulus respon yang menurut teori kontrol dan teori pilihan. Ya. Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Apakah stimulus respon atau teori kontrol atau pilihan? Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu adalah teori respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang agar tentang dunianya. Jadi semua orang itu memiliki perilaku yang mempunyai tujuan. Apakah budaya positif itu? Nah, kita harus tahu apa sih budaya positif itu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya tanya, apakah Bapak Ibu guru menuntut murid atau murid harus sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru? Menuntut murid berarti bagaimana? Apakah guru menghamba pada murid? Bagaikan bermain layangan. Bagaikan bermain layangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah sebagai penuntut. Jadi kita itu apa yang ada, potensi yang ada pada murid, kita itu menuntutnya. Contoh, kita menanam jagung, tidak akan bisa kita paksa untuk tumbuh menjadi padi.
kita menanam jagung, tidak akan bisa kita paksa tumbuh menjadi padi. Jagung yang ada, kita beri rabu, kita rawat dengan baik, maka jagung nanti akan tumbuh menjadi baik. Nah itu punya keinginan. Kita tuntut, kita arahkan menjadi sesuai dengan hal yang baik. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ingat bukan sini ini profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Apa saja dimensinya Bu Muna? Beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Terus berkebiasaan global, ya, berpikir kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif. Tuh, benar itu sudah. Nah, makna disiplin dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubung kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, disiplin juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Jadi kalau tadi masalah membuka tangan itu tergantung kita, apakah kita mau membuka atau menutup atau kita mempertahankan, itu tergantung pada diri kita, bukan dari orang lain. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa untuk berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi yang tumbuh dalam diri peserta didik atau siswa. Nah, nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita adalah nilai yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan bernalar kritis. Itu setiap sekarang rohnya kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar
dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Kemudian menurut Dan Gasset dalam bukunya Restoration School Disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu kan untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi eksternal. Saya kalau tidak melakukan ini nanti akan dihukum oleh gurunya. Itu berarti motivasinya dari luar. Contohnya, murid mengerjakan PR bahasa daerah karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Takut pada guru bahasa daerah. Ini namanya motivasi eksternal. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pak, saya mau mengerjakan jika dikasih hadiah uang 10.000. Nah, ini contoh murid mengerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah, bagaimana tentang motivasi internal atau tujuan disiplin positif? Nah, untuk menghargai dirinya sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Dia menyadari tugasnya murid harus mengerjakan PR, bukan karena takut dihukum oleh gurunya atau dia ingin mendapat pujian dari gurunya. Ini yang harus itu lebih penting. Kemudian, nah, tolong Bapak Ibu guru ini diisi. Ada pertanyaan. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Nah, tolong dijawab dulu, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Dicatat dulu, nanti kita cocokkan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini harus diperhatikan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi mana-mana yang hukuman, mana-mana yang konsekuensi. Gimana kajian ini? Nomor 1? Hukuman. Kita cek. Nah, hukum itu termasuk hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, itu juga termasuk hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensinya dia. Yang keenam, memberikan tumpahan air di meja, membersihkannya, itu kan karena resikonya dia, maka namanya konsekuensi. Baik, nah ini hukuman dan konsekuensi. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Contoh, hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Kamu ini, nah itu ya. Jadi, murid takut, membuat murid takut, terus memaksa murid membenci peraturan. Jawengkel, labu jam itu. Nah, masuk jam 7. Nah ini. Terus murid menjadi rendah diri. Terus akhirnya konsepnya
konsep dirinya buruk. Nah, kalau konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid, akan menghormati peraturan dan konsep diri yang baik. Itu bedanya. Jadi kalau konsekuensi itu mengontrol murid, bagaimana caranya? Misalnya kamu, misalnya Nanda, misalnya kemarin adalah Alwi, kamu membuat keributan di kelas dengan memecahkan kaca di kelas. Konsekuensinya kamu harus mengganti. Nah, kan gitu. Jangan kamu ini lari 11 kali dan besok mengganti. Nah, itu dibedakan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi hukuman dan konsekuensi itu masih bersifat eksternal. Ada lagi yang namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya ada anak terlambat, ditanya dengan baik-baik, Alwi, kenapa hari ini kamu terlambat? Ditanya, ya nggak wajar manusia itu, tapi kan kamu salah. Sebaiknya bagaimana terhadap kesalahanmu? Itu nanti Bapak Ibu akan saya tampilkan video Bapak Ibu guru nanti bertindak sebagai apa. Nah, itu nanti ada. Jadi ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk anak memperbaiki dirinya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa tindakan itu dilakukan? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, ini ada contoh kasus, perbedaan kasus dalam mengenangani kasus tidak mengerjakan PR. Misalnya ada anak tidak menulis huruf Jawa. Nah, dalam pelajaran bahasa Jawa. Misalnya dalam bentuk guru bertindak sebagai hukuman. Guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Alwi, maju sini. Berdiri di depan sampai ibu selesai menjelaskan. Nah, itu bersifat hukuman. Konsekuensi, misalnya guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, restitusi, guru menanyakan alasan, kenapa Alwi tidak mengerjakan PR? Terus bagaimana keyakinan kelas kita kemarin? Apakah kamu sudah mengingat apa keyakinan kelas kemarin? Diingatkan, berarti kalian melanggar kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Akhirnya membantu murid menyelesaikan masalahnya. Itu restitusi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu guru yang perlu kita perhatikan. Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, di mana letak salahnya? Wong memberi penghargaan kok dinilai sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, bahwa jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Contohnya begini,
Ayo yang bisa tak kasih 10.000. Itu kan maunya untuk memberi motivasi, tapi dalam jangka panjang itu sama dengan mematikan motivasi intrinsik anak. Jadi yang lain ya wes tidak iya wes. Artinya bukan karena ingin bisa, tapi karena ingin mendapatkan hadiah. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa. Tidak berusaha sekeras sebelumnya, ya wes seharusnya dia tidak ingin berusaha tahu, tapi karena yang dapat temannya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Padahal semua adalah sama. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi memberi penghargaan jangka panjang, jangka pendek bisa mematikan motivasi intrinsik pada anak. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang keempat, penghargaan itu mematikan kreativitas. Misalnya penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah. Misalkan Pak Iman, Bapak Ibu guru yang kreatif nanti akan saya beri hadiah 1 juta. Hadiah juta, semangat. Karena kalau hadiah low pro kalau duit. Itu karena kenapa? Karena adanya iming-iming hadiah, iming-iming uang, semangat. Setelah gak ada uang, wah belagadas. Nah ini, jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu akan menjadi kurang kreatif bila dijadikan hadiah atau penghargaan, karena fokus utamanya adalah memperoleh penghargaan, bukan menghasilkan yang terbaik. Siapa yang juara kabupaten nanti saya kasih hadiah 1 juta. Semangat melatih 1 juta. Setelah gak ada uang 1 juta, gak iya wis. Gak dilatih iya wis, gak iso iya wis. Karena iming-iming tidak ada uang 1 juta. Bukan bagaimana saya menciptakan kader, menciptakan anak yang bisa untuk sampai tingkat kabupaten. Tapi karena iming-iming 1 juta. Penghargaan itu menggugur. Kenapa kok dia katakan menggugur? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, contohnya sistem ranking. Anak yang mendapat ranking kedua merasa ya paling dihukum karena saya umumnya betul jadi ranking 1. Penghargaan itu mematikan motivasi intrinsik saat anak berbangga gembira terhadap pencapaiannya. Maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan yang alamiah. Maka alhamdulillah saya dapat 100 tanpa harus dihargai gurunya, harus dikasih hadiah. Tapi bangga dengan pencapaian pada diri anak tersebut. Karena beliau merasa mampu, bukan karena ingin dapat uang 10.000, dapat hadiah dari Bu Sri untuk bisa mengerjakan di depan. Tapi karena saya mampu, saya bisa mengerjakan ini. Itu sangat berharga. Kemudian apa sih keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Terus mengapa tidak ada peraturan kelas? Kok keyakinan kelas? Mengapa kita itu harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor untuk keselamatan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tidak lain adalah untuk kesehatan, tanpa harus dipaksa. Ya, nah ini. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kenapa kita harus pakai helm? Ya untuk keselamatan diri kita. Tidak harus karena takut ditilang bapak polisi. Kenapa kok harus pakai masker dan cuci tangan? Ya itu kesehatan. Kita yakin itu keyakinan kita karena untuk kesehatan, bukan karena nggak pakai masker nggak boleh masuk. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak, akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa ada maknanya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, tidak bertele-tele, banyak ditulis, disepakati bersama, kemudian nanti ditempelkan di kelas. Kita ingatkan jika anak tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, tidak sepihak oleh guru, tidak sepihak oleh wali kelas, tapi apa usulan-usulan dari anak dan apa yang harus diharapkan dari bapak ibu guru. Jadi disepakati bersama-sama, itulah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kadang ada anak di kelas itu yang perilakunya nyeleneh. Contoh di kelas 7B, mesin usret supaya kitiran, nggak mau duduk. Apa sih sebenarnya? Apakah benar dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya? Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, semua perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Ini adalah kebutuhan dasar, bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Mungkin anak tersebut di rumahnya kurang kasih sayang dari orang tua. Keintiman, keanggotaan, keterhubungan dan hubungan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, ada kontrol, ada prestasi, ada kompetisi, ada pengaruh. Kesenangan, berarti Pak Haji ini kesenangan butuh hiburan, refreshing. Ya healing, nah itu kebutuhan dasar, kesenangan, healing, kegembiraan, tawa dan belajar, itu kesenangan. Ya. Terus kebebasan, mungkin ingin bebasnya, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas, ya itu kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kebutuhan dasar buah jin ini untuk bertahan hidup? Nah ini disediakan makanan yang banyak. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis. Nah ini tidak tersalurkan, ini bahaya. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup sebagai bagian dari proses reproduksi. Nah ini Nah, untuk mempertahankan keturunan ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Gambarin love, love. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, ini barangkali di rumahnya kurang kasih sayang, tapi jangan mencari kasih sayang di yang lain, tidak boleh. Kebutuhan itu keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan pasangan hidup, teman kerja,
binatang peliharaan, seneng ingin di kucing. Nah, gitu. Dan di kelompok di mana kita bergabung. Terus penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah ini, jin ini untuk mendapatkan itu apa sih? Mendapatkan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, misalnya ingin melaksanakan reuni jin. Terus kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Oh, pokoknya pendapatnya pengen dihargai, pokoknya sekutu dihargai. Iya sih. Nah, membuat pencapaian kompeten diakui, pokoknya dihormati, itu diakui. Nah, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, gak oleh terkungkung sih. Seperti ya jin ini terkungkung di rumah di Jabung, ingin keluar dari sangkar. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, mau dipeksa-peksa, mau ditekan-tekan, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu nurut. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, misalnya perlu banyak gerak, suka mencoba-coba, coba kau boleh ditahan, ingin bebas, tapi ya bebas yang terarah, jangan dibebaskan liar. Nah, terus kesenangan. Nah, ini kesenangan ini nyetel apa? Kajian ini memutar lagu apa Bu? Maulana Ardiansa. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kajian ini kalau gak ke sekolah gak bisa tertawa, di rumah diam. Maka kesenangan. Ini juga anak-anak sama, anak-anak itu juga mulai kebutuhan dasar senang, makanya ingin bergurau dengan temannya. Ya, nah, Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kalau Haji ini tadi ingin memutar lagu, ya diputar, tapi jangan lagu orang lain. Bahwa tertentu ini berbukan kabeh. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, apakah Bapak Ibu nanti termasuk yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Ya. Nah, misalnya posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jika diulangi lagi. Guru-guru yang merupakan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai kamu ini. Nah, ini. Terus ciri-ciri dalam dan dampak posisi kontrol sebagai penghukum, misalnya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk kamu ini. Nah, nunjuk-nunjuk, menghardik, anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Jika melawannya. Nah, berani kamu. Nah, apa dampak dan hasilnya? Murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam. Hati-hati. Nanti aku lulus semua. Ya, ini membenci guru tersebut menjadi kebencian. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Kalau nggak berhasil, itu menurut sebagai penghukum. Nah, ini bagaimana contoh guru sebagai penghukum? Nah, ini contohnya. Nah, bisa disaksikan Bapak Ibu.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, setelah kita saksikan video tadi, bisa kita melihat Naren yang terlambat belum diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa alasannya terlambat. Langsung dicecar pertanyaan di hati. Hukuman lari lapangan basket 3 kali karena bantal lagi 5 kali. Nah, ini anak akan menjadi pendendam. Terus sekarang bagaimana dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut, artinya menyentuh hati anak. Mereka dibuat bersalah, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa dia itu bersalah dan rendah diri. Nah, kata-kata yang sering diucapkan adalah ibu kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu. Jadi itu anak disentuh hatinya supaya dia itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian ciri-ciri dan dampak posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya nadanya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan asuh, bukan untuk nuding-nuding dan berkaca pinggang, ya. Terus murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan, tidak seperti posisi penghukum, di mana anak bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Kadang-kadang ya seperti itu. Contohnya seperti ini, bagaimana guru yang membuat merasa bersalah. Mari kita saksikan. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sangat terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi kalau yang kedua ini, Naren merasa bersalah. Ibu gurunya
menyentuh Naren, bagaimana kalau ibu nanti ditegur bapak kepala sekolah? Apa kalian tidak kasihan pada ibu? Ya sudah, bagaimana dengan Absim, silakan masuk. Kalau tadi kan silakan lari 5 kali. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Bagaimana Bapak Ibu guru sebagai teman? Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ciri-cirinya, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Pandangannya menyejukkan, tidak melotot. Nah, murid akan merasa senang dampaknya dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Dan dampak negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, lain yang mungkin timbul adalah murid akan hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Nah, ini dampak negatifnya. Tuh, contohnya ini, contohkan lagi. Bagaimana sebagai posisi teman? Nanti gurunya sama, beda posisi. Waduh. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bagaimana kajian ini kalau menghadapi murid seperti itu, terus sikap kajian ini seperti tadi, seperti ibu guru tadi. Nah, kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian ciri-ciri dampak posisi kontrol pemantau. Ciri-cirinya adanya datar, bahasa tubuhnya formal biasa, tidak terlalu melotot, ya tidak terlalu lebay. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini contoh berfungsi sebagai pemantau. Nah, ini diperlihatkan posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi tugas pemantau mengingatkan apa sih konsekuensinya jika terlambat, karena sudah ada kesepakatan kelas. Kemudian tugas yang terakhir yang kelima adalah sebagai posisi kontrol manager. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali posisi teman dan pemantau. Kemudian ciri-ciri dan dampak posisi kontrol manajer. Ciri-cirinya adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, yang hasilnya murid itu menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, contoh fungsi manajer. Nah, ini Naren lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu bisa memilih kira-kira posisi kontrol mana yang dipilih. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai pengontrol, ataukah sebagai manajer. Jadi tugas ini bisa untuk melihat contoh-contoh yang sudah saya tampilkan. Kemudian terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Misalnya menstabilkan identitas, seperti tadi Naren, kenapa kamu terlambat? Ya wajar, misalnya manusia itu, tapi ya jangan begitu terus. Nah, setelah itu baru bagaimana keyakinan kelas nanti, dan apa yang harus kamu lakukan. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, jadi tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas sebagai dasar dari segitiga untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak tersebut, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi nanti setelah itu kita benarkan, kita luruskan, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik, buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah, misalnya begini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada pada posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah yang pertama, tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah yang kedua, maka anak siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berbeda menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaannya biasanya begini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu menurut teori restitusi. Penting untuk kita menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, ataukah bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sukses seperti itu. Kemudian merefleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Nah ini terima kasih Bapak Ibu, pas 1 jam dalam saya menyampaikan. Jika ada hal yang ditanyakan bisa kita diskusi bersama sebelum kita akhiri. Jadi itu tadi budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah. Apakah kita posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai teman, ataukah sebagai manajer. Nah, kemudian apakah dalam menyelesaikan permasalahan kita sudah menerapkan segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau dirasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian keempat, sesi keempat yaitu refleksi dan evaluasi. Bahwa sesi berbagi atau diseminasi modul 1.4 budaya positif ini, saya CGB dari SMP Negeri 2 Laren, berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Hasilnya teman-teman sejawat di lembaga kami begitu sangat antusias untuk mengikuti diseminasi tersebut. Mereka mulai ada pembaharuan cara pandang dan mulai memahami paradigma baru budaya positif untuk sekolah yang berpihak pada anak
Oleh karenanya perlu adanya tindak lanjut dan kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah selaku pimpinan lembaga sekolah ini memfasilitasi rekan sejawat dalam menggali dan memperoleh ilmu serta wawasan terbaru dan terkini demi kemajuan Indonesia. Demikian aksi nyata bagian 2 berbagi pemahaman pengalaman budaya positif di lingkungan kerja SMP Negeri 2 Laren. Terima kasih. Guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan. Salam dan berbahagia.